Perkenalkan, nama saya Lilawati Munte dengan NIM 20021112541 dari jurusan akuntansi akan menjawab 5 pertanyaan tentang kewarganegaraan untuk memenuhi tugas akhir pendidikan kewarganegaraan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi akuntansi Universitas Riau. Menurut saya, secara mendasar, kuliah pendidikan kewarganegaraan ini sangat berpengaruh pada kepribadian mahasiswa, di mana menurut saya dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini akan membangun karakter dari mahasiswa karena dipengaruhi oleh mata pelajaran atau topik-topik pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, mata kuliah ini juga berkontribusi untuk memantapkan kepribadian mahasiswa untuk tetap konsisten dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila seperti kebangsaan, nasionalisme, menetapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi dengan adanya rasa tanggung jawab dan juga rasa moralitas yang tinggi. Kemudian, mahasiswa itu sebagai generasi penerus bangsa tentu diharapkan menjadi tunas terbaik dari sebuah negara. Artinya, mahasiswa atau generasi penerus diharapkan mampu melanjutkan cita-cita kemerdekaan yang sudah dibangun oleh pendahulu atau the founding fathers. Jadi dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini akan membuat mahasiswa itu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itulah pendidikan kewarganegaraan ini sudah sejak awal ditetapkan bahkan pada level pendidikan terendah seperti SD sampai pada perguruan tinggi, karena pendidikan kewarganegaraan ini memang betul-betul memberikan kontribusi terhadap kepribadian dari mahasiswa ataupun pelajar sebagai generasi penerus. Pertanyaan yang kedua yaitu apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang dihubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Materi tentang pendidikan kewarganegaraan ini mencakup hal yang luas tentang kenegaraan, baik itu hal yang sederhana sampai hal yang kompleks. Sehingga setelah mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini, saya mendapatkan pengetahuan baru seputar hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebagai warga negara dan hal apa saja yang harus dihindari. Oleh karena itu, setelah saya mempelajari dan mendapatkan ilmu terkait dengan pendidikan kewarganegaraan ini, maka hal-hal tersebut yang dilarang akan saya hindari dan hal-hal yang perlu untuk dilakukan sebagai warga negara itu akan saya laksanakan. Terkait dengan atau dihubungkan dengan permasalahan korupsi. Korupsi itu merupakan permasalahan yang bukan saja baru tetapi sudah sering kita dengarkan, bahkan setiap hari pasti ada berita yang menyinggung terkait dengan korupsi. Sebenarnya korupsi ini merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan satu pihak, bahkan sebuah negara. Oleh karena itu, tindakan saya terhadap korupsi setelah mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini, saya menolak, dan jika saya melihat ada kasus atau penyelewengan terkait dengan korupsi, maka saya akan mengusahakan untuk mencegah hal tersebut karena itu melanggar dan juga merugikan bagi negara. Ini adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian seringkali katakan Kepulauan Nusantara, dan pertanyaannya adalah apa upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut. Yang pertama, melalui pendidikan formal. Pendidikan formal seperti pendidikan pada level dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui pendidikan formal seperti adanya mata kuliah atau mata pelajaran kewarganegaraan di dalam pembelajaran pendidikan formal tersebut, di mana hal tersebut akan meningkatkan semangat nasionalisme dan juga edukasi sekitar perjuangan para tokoh terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Selain itu, sosialisasi melalui pendidikan formal ini akan menciptakan kesadaran dan keikutsertaan dalam menjaga eksistensi negara dari ancaman negara lain. Yang kedua yaitu dengan pendidikan non-formal. Upaya pengembangan wawasan Nusantara juga bisa dilakukan melalui pendidikan non-formal seperti pengadaan diklat, yaitu diklat pada masyarakat umum agar mereka juga mengetahui wawasan Nusantara dan batas-batas negara baik darat, laut maupun udara. Melalui pendidikan non-formal ini, pengembangan wawasan Nusantara akan juga menghilangkan rasa kedaerahan yang sering muncul dan menjadi salah satu kekurangan dari
masyarakat sehingga diganti dengan rasa kesatuan untuk memperkokoh nasionalisme terhadap seluruh wilayah cakupan Nusantara. Yang ketiga yaitu melalui lewat media informasi. Upaya ini menjadi salah satu yang cukup banyak diterapkan dalam pengembangan wawasan kebangsaan, di mana melalui media informasi baik media massa maupun media elektronik seperti televisi nasional dan swasta akan mendukung dan juga mensosialisasikan wawasan Nusantara ini. Dengan media informasi, cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi lebih luas dari Sabang sampai Merauke dengan hanya melalui menonton TV, menonton siaran TV dan juga beberapa media lainnya. Melalui media informasi ini akan langsung bisa memperkenalkan eksistensi negara ini. Dengan demikian pengembangan wawasan Nusantara dapat lebih diketahui banyak orang yang nantinya dapat mendukung langkah menciptakan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan Nusantara yang luas sehingga bisa menciptakan masyarakat yang mampu mempertahankan integritas negara kesatuan Republik. Pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan bentuk-bentuk hubungan antara negara dan warga negara dan serta kemukakan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara dan warga negara merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan juga negara tanpa adanya warga negara maka belum bisa dikatakan sebagai sebuah negara. Dan begitupun sebaliknya, di mana warga negara tidak mungkin dapat hidup di negara dengan keadaan yang kacau balau. Oleh karena itu, keberadaan keduanya memiliki kepentingan yang sama pada sebuah negara. Negara ada karena dijalankan oleh warga negara di dalamnya. Aktivitas yang dikerjakan di sebuah negara pasti akan berpengaruh pada negara tersebut. Bentuk hubungan antara negara dan warga negara merupakan cakupan terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Negara dalam hal ini akan memenuhi hak warga negaranya, sedangkan warga negara harus menjalankan kewajibannya terhadap negara. Hak warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 berikut merupakan hak-hak warga negara. Yang pertama, mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahnya itu pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, mendapatkan hak dalam penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara yaitu pada pasal 27 ayat 3. Kemudian hak kemerdekaan untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran, lisan atau tulisan pada pasal yang ke-28. Yang selanjutnya pasal ke-29 yaitu hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Pasal yang ke-30 ayat 1 yaitu berhak untuk ikut dalam usaha pertahanan negara. Dan yang terakhir yaitu pasal 31 ayat 1 tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Kewajiban warga negara di mana warga negara Indonesia wajib menaati hukum pemerintahan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Adapun pasal yang membahas tentang hal ini yaitu pasal ke-27 ayat yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian penjelasan saya terkait dengan 5 pertanyaan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jika ada kesalahan penyampaian saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.